Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will study about tenses. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tenses. Tense, a verb, is method used to indicate the time. Tenses itu adalah kata kerja. Ya, kata kerja dasar atau metode dasar kata kerja yang digunakan untuk mengindikasikan waktu. Ya. Jadi pada dasarnya tense itu kata kerja. And sometimes the continuation or completeness. Kadang-kadang waktu itu bisa berlangsung atau sudah selesai. Of an action dalam sebuah aksi or state atau pernyataan in relation to the time of speaking yang berhubungan dengan waktu pembicaraan. The concept of tense in English is a method that we use to refer to time, past, present, and future. Pada dasarnya dalam metode bahasa Inggris itu kita menggunakan waktu dibagi menjadi 3, yaitu past tense, sesuatu yang telah lewat, present, pekerjaan atau waktu saat sekarang, and future, yaitu waktu yang akan datang. Many languages use tense to talk about time. Banyak bahasa menggunakan tenses untuk mengatakan atau menyatakan tentang waktu. Other languages have no concept of tense at all. Tapi ada juga bahasa yang tidak mempunyai konsep tense sama sekali. But, of course, they can still talk about time. Tapi bahasa tersebut masih dapat menggunakan berbicara tentang waktu. Using different methods, menggunakan metode yang berbeda. Pada dasarnya bahasa itu mempunyai metode yang berbeda-beda. Ya, di sini saya ingin mengasih tips bagaimana cara mengetahui 16 tenses, ya, tanpa harus menghafalkan. Jadi kalian cukup menghafalkan 5 tenses pada poin-poinnya saja. Yang pertama adalah present tense. Ya, pada dasarnya present tense ini adalah verb 1. To past tense pada dasarnya adalah verb 2, ya. Poinnya, intinya. Next, future tense adalah will or shall plus verb 1, kata kerja yang pertama. Next, present perfect adalah intinya adalah have or has plus verb 3, kata kerja yang ketiga. Next, present continuous pada dasarnya adalah to be, am is are plus verb ing, ya. Ketika kita dengar kata continuous, maka identik dengan verb ing. Ya, to be-nya di sini mengikuti. Jika present, ya seperti ini ya present, maka to be-nya am, is, or are. Kalau di sini past, berarti to be-nya ada 2. Kalau enggak was atau were. Perlu diingat, jika ada perfect plus continuous, maka di tengahnya kita selipi dengan been, ya. Tapi jika future plus continuous, maka tengahnya kita sisipin dengan to be. Ingat-ingat. Coba kita ambil contoh, misalkan present perfect continuous tense, ya. Di sini ada 2
gabungan tenses. Yang pertama adalah present perfect. Yang pertama, yang kedua adalah continuous. Ya, kita ingat tadi perfect identiknya dengan have or has. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jika ada perfect digabungkan dengan continuous, maka kita kasih been, sisipin been. Terus, tadi saya bilang continuous itu identiknya dengan verb ing. Next, future continuous. Ini ada dua gabungan tenses. Yang pertama future, yang kedua continuous. Rumusnya adalah subject plus will. Tadi future identik dengan shall or will, tapi di sini yang kita gunakan will, bukan shall-nya, ya. Plus be. Tadi kita sisipin karena future bergandengan dengan continuous, kita sisipin be. Plus verb ing karena identik dengan continuous. Next, past future perfect continuous. Nah, ini ada tiga, ini gabungan tiga ya. Yang pertama tensesnya adalah past future, yang kedua perfect, yang ketiga continuous. Tadi di depan kita udah belajar tentang future tense. Nah, tadi rumusnya dengan will kan, seperti ini ya, will. Berhubung ini past, maka will kita jadikan ke bentuk past tense menjadi would. Ya, subject plus would. Nah, perfect tadi sudah saya katakan kita memakai have, bukan has-nya ya. Kita pakai have plus been. Kenapa been? Karena perfect bergandengan dengan continuous, kita tambahin been plus verb ing karena continuous. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.